Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sabita dengan NIM 434221012. Di sini saya akan menampilkan terkait sistem yang saya kembangkan untuk keperluan skripsi saya. Namun sebelum itu, pertama-tama izinkan saya menyampaikan terkait latar belakang dan berbagai informasi terkait topik yang saya ambil. Di sini saya mengambil topik sistem prediksi persetujuan kredit pemilikan rumah atau KPR menggunakan Debt-Senet. Apa yang menjadi latar belakang dari topik ini? Yang pertama adalah kenaikan IHPR sebesar 1,61% per tahun. Hal ini diambil dari data Bank Indonesia bahwa indeks harga properti residensial selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,61% per tahun. Artinya, tren ini mencerminkan bahwa harga properti secara umum tetap meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan potensi tekanan terhadap daya beli masyarakat dan risiko kredit di sektor properti. Lalu yang kedua, pendapatan per kapita di Indonesia pada tahun 2024 masih tercatat 78 juta dalam setahun. Di sisi lain, em, kenaikan pendapatan ini belum sepenuhnya mengimbangi kenaikan harga properti sehingga menimbulkan potensi risiko dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah. Faktor lainnya adalah dalam Otoritas Jasa Keuangan tercatat bahwa non-performing loan tahun 2024 itu sekitar 6,5 miliar. Pin- Jumlah total pinjaman KPR di Indonesia sedikit naik dari 2,60 maaf 2,066 triliun pada akhir 2023 menjadi 2,08 triliun di akhir 2024. Nilai kredit bermasalah atau gagal bayar di sektor properti masih tercatat cukup besar. Masuk pada bagian rumusan masalah. Pada topik yang saya ambil, saya melibatkan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membangun model prediksi untuk mendeteksi risiko kegagalan pembayaran kredit pemilikan rumah berdasarkan data histori nasabah. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan Densenet dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko kredit dibanding metode tradisional. Tujuan penelitiannya adalah membangun model prediksi risiko kegagalan pembayaran kredit pemilikan rumah menggunakan data histori nasabah, lalu yang kedua, menerapkan dan mengevaluasi kinerja Densenet dalam membangun model prediksi risiko kredit. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat membangun model prediksi risiko kegagalan KPR dengan menggunakan data histori transaksi, kemampuan finansial calon debitur, dan harga rumah. Lalu yang kedua, dapat menerapkan dan Densenet untuk membangun sistem prediksi berbasis deep learning yang mampu mengenali pola kompleks. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis terkait penerapan sistem prediksi risiko KPR berbasis deep learning untuk mendukung pengambilan keputusan kredit yang lebih akurat dan berkelanjutan di sektor perbankan. Berikutnya, keputusan ini didasarkan pada penelitian sebelumnya dan berbagai literatur review yang saya lakukan. Di sini saya akan menampilkan 5 yang menjadi pertimbangan saya, yaitu yang pertama, dari jurnal yang berjudul Machine Learning and Deep Learning for Loan Prediction in Banking, Exploring Ensemble Method and Data Balancing. Di sini, saya et al. Menggunakan machine learning dan deep learning termasuk Densena dan LesNet yang mencatat akurasi tertinggi hingga 92%. Studi ini juga memanfaatkan ensemble method dan balancing data menggunakan Smote dan Smotetomic untuk meningkatkan prediksi pinjaman. Namun kekurangannya, model yang digunakan bersifat kompleks dan membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi, serta waktu pelatihan yang lama.
Selain itu, meskipun akurasi tingginya memang tercapai, aspek interpretabilitas model masih kurang dijelaskan secara mendalam dalam implementasi praktisnya. Lalu yang kedua, yaitu jurnal yang berjudul Deep Learning Based Financial Risk Early Warning Model for List Companies, Multidimensional Analysis Approach, oleh Chen dan Ji. Kelebihannya, penelitian ini mengusulkan model deep learning berbasis hierarchical attention network atau HARIS yang mengintegrasikan data keuangan, pasar, dan teks untuk peringatan dini risiko keuangan. Model ini unggul dengan skor IOC-ROC-nya sebesar 0,873 dan akurasinya sebesar 84,3%, serta mampu memberikan sinyal risiko 4,2 bulan lebih awal sebelum kejadian finansial terjadi. Hal ini lebih unggul dibanding model transformer, LSTM, atau XGBoost. Kekurangannya, meski interpretabilitas ditingkatkan melalui mekanisme perhatian, model ini tetap kompleks dan menuntut sumber daya komputasi yang tinggi. Selain itu, kontribusi informasi berbasis teks masih terbatas, hanya 0,23 bobot perhatian rata-rata. Sebagian karena redundansi data, efek keterlambatan waktu, serta inkonsistensi gaya penulisan laporan keuangan antar perusahaan. Em, Lalu yang berikutnya adalah credit risk prediction based on Densenet BC of version vocal loss and static restart SGD. Kelebihannya, ini mengembalikan model prediksi risiko kredit berbasis Densenet BC yang dilengkapi dengan vocal loss dan static restart SGD. Model ini diuji dengan dataset Lending Club dan mencapai akurasi sekitar 80,65% serta advance score 88,38%. Dan ini dianggap lebih unggul dibanding CNN, Random Forest, dan versi dasar Tencent. Pendekatan ini efektif dalam menangani data tidak seimbang dan meningkatkan generalisasi model. Tapi, kekurangannya adalah meskipun model ini menghasilkan performa yang tinggi, pendekatannya sangat kompleks dan memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Penggunaan vokalos dan static restart SGD juga menambah tingkat tuning parameter yang dapat menyulitkan penerapan praktis. Selain itu, eksperimen hanya dilakukan pada satu dataset sehingga validitas generalisasi lintas domain belum diuji secara menyeluruh. Lalu berikutnya, yaitu Financial System Modeling Using Deep Learning Deep Neural Network atau DNNS for Effective Risk Assessment and Prediction. Kelebihannya, dalam menggunakan multi-layer perceptron atau MLP dengan 3 hidden layer untuk memprediksi risiko pinjaman peer-to-peer, model ini memanfaatkan 28 fitur numerik dan kategorikal serta teknik SMOTE untuk menangani ketidakseimbangan data. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi 93,2% dalam klasifikasi 3 kelas, safe, risky, atau bad loan. Lebih tinggi dibandingkan logistik regulation yang hanya menampilkan 77,1% dan model MLP satu hidden layer, yaitu dengan hasil akurasinya hanya sekitar 62,8%. Tapi kekurangannya adalah model yang diusulkan memiliki kompleksitas tinggi lagi-lagi dan sensitivitas terhadap parameter jumlah neuron dan layer tersembunyi. Meskipun akurasinya tinggi, model belum diuji pada data real-time atau kontekstual di luar Landing Club. Selain itu, meskipun menyertakan data kategorikal, beberapa fitur penting seperti perilaku pengguna digital atau variabel makroekonomi belum dipertimbangkan. Apa dataset yang digunakan dalam penelitian saya? Untuk saat ini, dalam kepentingan proyek 2, saya masih menggunakan dataset dari Kaggle karena masih belum mendapatkan dataset dari bank yang saya tuju. Jadi, saya akan membahas menggunakan dataset Kaggle yang saya pakai dalam pengembangan sistem ini. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 45.000 entry data historis nasabah pinjaman. Dataset ini mencakup berbagai variabel yang berkaitan dengan profil demografi, status keuangan, dan perilaku pinjaman nasabah.
Fitur yang tersedia antara lain yaitu yang pertama informasi terkait demografi yaitu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status kepemilikan rumah. Lalu untuk informasi keuangan akan disajikan terkait pendapatan, pengalaman kerja, skor kredit, riwayat panjang kredit. Lalu pinjaman yaitu terkait jumlah pinjaman, tujuan pinjaman, tingkat suku bunga, rasio pinjaman terhadap pendapatan. Lalu yang terakhir adalah riwayat kredit. Ada atau tidaknya riwayat gagal bayar sebelumnya. Target variabel dalam sistem ini adalah loan status, di mana satu yaitu pernah terdeteksi bahwa pinjaman bermasalah sebelumnya atau nol bahwa pinjamannya lancar. Apa metodologi yang akan digunakan? Setelah mendapatkan dataset terkait bank customer, utamanya adalah yang mengajukan KPR baik yang diterima maupun yang ditolak, data akan diprocessing. Apa yang dilakukan di pre-processing yaitu yang pertama menangani missing value dan outlier, lalu yang kedua adalah encoding label, dilanjutkan dengan data balancing dan speed data. Dalam model development-nya di sini digunakan Densenet dengan hasil akhir adalah apakah disetujui ataupun tidak. Tapi dalam pengembangan model ini akan dievaluasi juga apakah hasilnya sudah bagus atau belum. Dan jika hasilnya sudah bagus, maka model akan dideploy ke dalam bentuk antarmuka sehingga lebih intuitif bagi pengguna. Masuk pada bagian EDA atau eksplorasi data analytics. Yaitu yang pertama, saya perlu mengenali terkait data type. Dataset terdiri dari 14 fitur dengan berbagai tipe data. Yang pertama ada fitur numerik yang terdiri dari tipe float 64 dan integer 64 seperti person age, person income, loan amount, dan credit score. Fitur-fitur ini dapat digunakan langsung untuk analisis statistik maupun pemodelan. Lalu berikutnya adalah fitur kategorikal bertipe objek seperti person, gender, person education, dan loan intent. Fitur-fitur ini perlu dikodekan encoding sebelum digunakan dalam model. Lalu berikutnya adalah variabel target, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sini digunakan loan status bertipe integer 64 menunjukkan bahwa ini adalah masalah klasifikasi biner, disetujui atau tidak disetujui. Lalu yang kedua adalah untuk memahami terkait missing value. Hasil pemeriksaan terhadap 14 fitur pada dataset menunjukkan tidak terdapat missing value atau data yang hilang pada seluruh kolom. Dataset berada dalam kondisi yang lengkap dan bersih sehingga tidak diperlukan proses imputasi atau pengisian data yang hilang maupun penghapusan data yang hilang. Hal ini akan mempermudah proses preprocessing karena ini akan bisa langsung fokus pada transformasi fitur tanpa mengantisipasi ketidaksesuaian data. Lalu berikutnya masuk pada bagian outlier. Di sini cukup banyak ditemukan outlier bahwa hampir di semua fitur numerik termasuk person income, loan amount, dan person yang memiliki nilai ekstrim. Beberapa outlier tampak tidak realistis, misalnya income dan loan person income-nya negatif, yang bisa menjadi indikasi data error. Tapi perlu dipertimbangkan untuk menangani outlier menggunakan metode seperti Windsortization, clipping, atau penghapusan selektif tergantung konteks bisnis dan distribusinya. Di sini em, digunakan log 1P dihapus 1% ke atas atau 1% di atas dan 1% di bawah sehingga yang negatif ini akan dihapuskan dan yang terlalu tinggi juga akan dihapuskan. Berikutnya masuk pada bagian matriks korelasi. Korelasi antar fitur menunjukkan adanya hubungan sangat kuat antara person age, person employee experience, dan person credit history length. Masing-masing berkorelasi lebih dari 0,8. Ini masuk akal karena usia cenderung meningkat seiring dengan pengalaman kerja dan panjang histori kredit. Selain itu, person income berkorelasi sedang dengan loan amount sebesar 0,59 menunjukkan hubungan logis bahwa semakin besar pinjaman, semakin besar pula proporsi terhadap penghasilan.
Lalu berikutnya adalah korelasi terhadap label target. Korelasi fitur numerik terhadap target loan status menunjukkan bahwa loan person income memiliki korelasi positif tertinggi sebesar 0,38. Artinya, semakin besar proporsi pinjaman terhadap pendapatan, semakin besar kemungkinan pinjaman tidak dilunasi. Lalu yang berikutnya adalah loan rate juga menunjukkan korelasi positif cukup tinggi, yaitu sebesar 0,33, menandakan bahwa bunga tinggi berasosiasi dengan risiko gagal bayar, sementara fitur seperti person income, person age, dan credit score menunjukkan bahwa negatif, korelasinya negatif lemah. Yang berarti kontribusinya dalam memprediksi target secara langsung bersifat terbatas. Dari sini kita dari sini saya bisa mengetahui bagian mana saja yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi fitur di dalam sistem yang saya kembangkan. Lalu berikutnya untuk memantau distribusi kelas. Kelas target loan menunjukkan distribusi yang tidak seimbang atau imbalance sebesar 77,78 data merupakan kelas nol yaitu tidak gagal bayar, sementara hanya 22,22 merupakan kelas satu atau bagian gagal bayar. Ketimpangan ini penting untuk diperhatikan dalam proses pemodelan karena model yang tanpa penanganan khusus dapat cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Oleh karena itu, metode penyeimbangan data seperti undersampling atau penggunaan loss function khusus seperti focal loss dapat dipertimbangkan saat membangun model prediksi. Dalam kasus ini, saya menggunakan focal loss sebagai um, tools untuk data balancing. Masuk pada bagian pre-processing. Bagaimana terkait penanganan outlier? Beberapa fitur numerik seperti person income, loan amount, dan credit score memiliki distribusi yang sangat miring atau skewed. Untuk mengurangi efek outlier dan membuat distribusi lebih stabil, kami menampilkan log transformasi log one P, lalu transformasi ini membangun model belajar dengan lebih baik tanpa terpengaruh oleh nilai ekstrim. Yang dipotong adalah 1% dari atas dan 1% di bawah. Lalu berikutnya adalah one hot encoding, yaitu bertujuan mengubah fitur kategorikal menjadi bentuk numerik menggunakan teknik one hot encoding. Em, ada beberapa kolom yang diubah. Ini termasuk person gender, person educative, person home ownership, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah pemisahan fitur dan target. Memisahkan input fitur dan target, yaitu variabel label, agar proses pelatihan model berjalan sesuai skema supervised learning. Fitur X itu mewakili semua kolom kecuali launch status, dan target Y merupakan kolom launch status, yaitu terkait disetujui atau tidak disetujui yang diwakili dengan bilangan biner yaitu 1 dan 0. Lalu berikutnya masuk pada bagian fitur scaling. Di sini dengan melakukan standarisasi data numerik menggunakan standard scalar. Hal ini berguna untuk menghindari dominasi fitur dengan skala besar dan mempercepat dan stabilkan proses pelatihan model. Proses ini menyimpan dua file, yaitu scalar itu untuk digunakan kembali saat inferensi, lalu berikutnya fitur columns, yaitu daftar fitur yang digunakan model. Yang terakhir adalah data split. Dataset ini memiliki 45.000 row, sehingga pemisahan data terbaik setelah diseimbangkan dibagi menjadi 70% data pelatihan dan 30% data pengujian menggunakan stratifikasi. Stratifikasi menjaga distribusi label yang seimbang di kedua bagian. Tujuannya adalah memastikan bahwa model yang diuji pada data representatif yang belum pernah dilihat sebelumnya. Masuk pada bagian data balancing, di sini digunakan vocal loss function. Vocal loss function dirancang untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan memberi penekanan yang lebih besar pada prediksi yang sulit. Loss ini digunakan untuk mengurangi pengaruh dari data yang mudah diprediksi dan mendorong model untuk fokus pada kasus yang lebih menantang. Parameter gamma dan alpha mengatur sensitivitasnya terhadap kelas minoritas. Pada arsitektur dan senet ini em, ada beberapa layer. Di sini saya akan menampilkan
menjelaskan skemanya untuk beberapa layer, yaitu yang pertama terkait Densai Block adalah inti dari arsitektur DenseNet yang memungkinkan setiap layer untuk menerima input dari seluruh layer sebelumnya. Gabungan ini bertujuan untuk mendukung reuse stable fitur dan gradient stable. Block ini akan terdiri dari batch normalization, dilanjut dengan ReLU, lalu berikutnya adalah conv 1D 1 kali 1, karena ini adalah data tabular sehingga hanya satu dimensi. Lalu berikutnya adalah conv versi 1 dimensi 3 kali 1. Nanti akan diubah lagi ke dalam bentuk 3 dimensi. Masuk pada bagian transition layer. Setelah Densai Block digunakan transition layer untuk mengontrol ukuran dan kompleksitas data. Hal ini berfungsi untuk meringkas informasi tanpa kehilangan fitur penting, yaitu layer ini adalah terdiri dari batch normalization, ReLU, conv 1D 1 kali 1, dan average pooling. Pembangunan model, struktur ini menyesuaikan dengan jurnal yang menggunakan dataset BC untuk data tabular berbentuk sequence, yaitu atau 1D, menjaga efisiensi dan akurasi. Bagaimana alurnya? Yaitu yang pertama menggunakan input dari data pengguna, lalu berikutnya masuk ke bagian config 1D, lalu masuk ke layer Densai Block, masuk ke layer transition, masuk lagi ke layer Densai Block, masuk ke layer gap, masuk ke layer Densai, baru akan keluar outputnya berupa sigmoid. Pelatihan model, model dilatih selama maksimal 15 epoch dengan batch size 64. Early stopping digunakan untuk menghentikan pelatihan jika validation loss tidak membaik selama 3 epoch. Ini mencegah overfitting dan menghemat waktu komputasi. Jadi contohnya seperti ini. Eh, ini berarti sudah paling bagus adalah 12/15, biarpun epochnya itu sampai 15, tapi ketika dia sudah menyentuh angka optimalnya di epoch 12, maka em, model akan menghentikan iterasinya. Masuk pada bagian model evaluation. Evaluation dilakukan menggunakan classification report, yaitu precision, recall, dan advanced score, lalu ROC IUC score untuk kemampuan membedakan dua kelas, confusion matrix untuk melihat prediksi benar dan salah, lalu plot loss untuk mendeteksi overfitting. Ini terkait dari evaluasi. Di sini akurasinya sudah menyentuh 0,90, dan ROC IOC-nya 0,89. Ini seharusnya akan menghasilkan prediksi yang cukup stabil. Lalu ini adalah bagian confusion matrixnya. Masuk pada bagian model deployment. Model yang telah dibangun dan disimpan kemudian diimplementasikan dalam bentuk antarmuka web menggunakan Streamlit. Dengan Streamlit, pengguna dapat secara langsung mengakses fitur prediksi dengan menginputkan data melalui elemen antarmuka seperti form isian dan dropdown. Hal ini yang menjadi pertimbangan bagi saya untuk menggunakan, karena selain lebih intuitif, Streamlit juga ti- biasanya tidak menggunakan em, kebutuhan komputasi yang terlalu tinggi. Saya akan menampilkan websitenya, tapi yang pertama ini adalah di halaman web utama dari antarmuka yang saya kembangkan. Ini berisi tentang penjelasan singkat mengenai tujuan sistem, yaitu membantu memprediksi kelayakan. Lalu ada fitur apa saja. Lalu yang kedua ini adalah fitur. Ini terkait dengan penjelasan fitur yang digunakan dalam pengembangan sistem ini serta insight visualisasi IDA. Lalu yang terakhir ini adalah bagian deployment, di mana pengguna bisa memasukkan semua kebutuhan dan terkait informasi mereka untuk mendapatkan hasil prediksinya. Em, saya akan menampilkan terkait di Streamlit-nya. Ini seperti yang saya bilang ya, tadi, yaitu ini pada halaman utama, menu tab
berisi tentang fitur dan tools, lalu menu fitur itu berisi terkait informasi dataset dan fitur yang digunakan dalam model, lalu menu Hachet Tools tersedia adalah alat bantu untuk memprediksi persetujuan penggunaan KPR berdasarkan informasi pengguna. Dan yang terakhir adalah informasi terkait pengembangnya, yaitu adalah saya sendiri, Alvina Sabta dengan NIM 434221012. Untuk fitur di sini em, ditampilkan dalam model ini ya, di drop down, jadi tidak menghabiskan banyak page atau perlu terlalu banyak scroll, tapi dia bisa berganti sesuai dengan kebutuhan. Seperti person ini, ini terkait lama pengalaman kerja dalam tahun. Pengalaman kerja yang lebih lama biasanya mencerminkan stabilitas karir. Lalu misalnya pada bagian person income, ini pendapatan pribadi bulanan, fitur utama dalam menentukan kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman. Lalu berikutnya adalah insight terkait visualisasi ini. Ah, ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu tipe data tiap kolom, lalu terkait matriks korelasi fitur numerik, ada juga korelasi fitur terhadap target, dan distribusi missing value. Ini akan tetap ditampilkan untuk membuktikan bahwa memang tidak ada missing value dalam dataset yang digunakan. Sayangnya pada bagian Hachet Tools, ini membutuhkan loading yang sangat lama karena deep learning membutuhkan ke- komputasi yang cukup besar, sehingga saya akan melakukan pengujian model di Jupyter. Di, ini menggunakan model yang sama. eh ya, ini Densenet model. Ini model yang sudah dikembangkan, disimpan dalam bentuk file. Lalu sehingga itu tadi juga model yang sama digunakan di HC Tools harusnya. Tapi karena HC Tools itu ada basis tampilannya, akhirnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dijalankan di komputer dengan spesifikasi yang biasa. Tapi kembali pada topik, misalnya em, ini bisa diganti sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya pendapatannya adalah ini dalam dolar, karena yang diambil adalah data dari Kaggle, 10.000 dolar per tahun, lama kerjanya misalnya 10 tahun, status rumah saat ini adalah kepemilikan, eh, edukasinya eh, berada di ini tujuannya untuk apa? Apakah edukasi, kesehatan, mungkin ini untuk pengajuan personal, apakah ada riwayat kredit sebelumnya? Iya, maka prediksinya adalah ditolak. Tapi kalau misalnya tidak, ya kemungkinan besar disetujui. Ini akan diperbarui setiap ada um, input data yang masuk. Di sini juga ditampilkan terkait skor prediksinya. Masuk pada bagian progress report. Ini adalah rencana awal bagaimana sistem ini akan direncanakan untuk dikembangkan, seperti 2 minggu untuk riset dan studi literatur, pengumpulan dan preprocessing data, dan pengembangan evaluasi model. Tapi ya biasanya memang realita itu tidak selalu sesuai dengan rencananya. Dari minggu kelima sampai minggu ke-10, ya total ada 5 minggu yang terhambat. Terutama ini bagian pengumpulan data dan preprocessing karena memang mencari data set terkait perbankan cukup sulit.
Tapi saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan Kaggle untuk kepentingan eh, proyek 2 dalam mata kuliah ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.